Tadi kita kakak Lohan, dadah, 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 dadah. Dadah. Nah. Selamat malam teman-teman. Udah lama nggak konten ya. Jadi konten kali ini kita mau nge-trip dari Denpasar, tepatnya di Gianyar, tempat kami tinggal, mau ke Semarang. Jadi seperti perjalanan sebelumnya, trip ke Jawa kami selalu proper itu kalau berangkat itu malam, teman-teman. Kenapa malam? Karena itu akan dipakai anak-anak untuk tidur selama perjalanan. Jadi mereka tidak terlalu capek dan tidak terlalu rewel gitu. Seperti biasa, perjalanan dari Denpasar ke Semarang itu lebih kurang 13 jam ya teman-teman. Jadi tadi kami berangkat jam 6:30 dari rumah. Kalau lancar mungkin cuaca mendukung, nggak ada halangan, kita sampai jam 8-an. Jadi kalau di Maps itu waktu tempuhnya 13 jam dengan radius 760 km. Jadi kami ini berangkat dalam suasana menjelang hari raya Nyepi. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan melasti, tapi nggak tahu kalau sudah malam begini masih ada apa enggak. Tapi teman-teman saya kemarin yang berangkat sore itu masih kena macet di sepanjang jalan Denpasar Gilimanuk karena masih ada kegiatan melasti dari saudara-saudara kita umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi. Jadi nanti saya akan update jalur gimana kondisi jalan dari Denpasar sampai ke Semarang, bagaimana kondisinya. Saksikan terus konten kita. Oke. Kita sudah masih di Tabanan sih ini teman-teman, tapi sudah di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Ya mungkin 2 jam lagi nyampe di Gilimanuknya. Jadi sepanjang jalan tadi mendekati Tabanan kota itu memang macet. Dan sepanjang jalan dari kami berangkat dari rumah sampai sekarang ini hujan. Jadi betul-betul lampu juga nggak bekerja maksimal. Terus lalu lintas ramai, jadi karena ramai lalu lintas, terus hujan juga, jadi kita ngikut aja pelan-pelan. Karena bawa anak-anak juga teman-teman, jadi nggak bisa sesuai selera ya. Jadi tadi sempat berhenti juga, anak-anak minum susu, bikin susu, terus pasang pampers. Ya begitulah teman-teman, kalau bawa anak-anak itu yang penting anak-anak nyaman. Jadi kita juga tenang nyetirnya. Intinya kalau kita jalan jauh, jalan darat ya, bawa anak-anak itu kita harus pastikan kebutuhan anak-anak itu selama di jalan itu tercukupi. Misalnya snacknya, susunya, usahakan sebelum berangkat itu perutnya terisi gitu loh. Mungkin satu lagi ya, ibaratnya ini sedikit tips. Kalau teman-teman itu misalnya mau jalan jauh, dan ini kita sudah tiba di mana nih? Warung Pantai ini. Warung Pantai ini tempat favoritnya orang-orang yang jalan darat. Tempat singgahnya di situ tuh, bagus, view-nya bagus. Nah, jadi kembali ke laptop. Jadi kalau teman-teman kalian tuh mau jalan jauh, saya juga bukan orang yang terlalu paham permesinan, permobilan enggak. Jadi nggak masalah kalau kita itu berangkat jalan jauh itu mobil belum diservis. Mungkin itu akan mempengaruhi sedikit performa mesin, tapi jangan sampai ada masalah gitu. Kalau belum servis itu kan hanya masalah ketepatan waktu untuk tune up dan lain-lain ya, atau ganti oli itu nggak masalah sih. Yang
penting jangan sampai ada trouble di mesin, misalnya mesinnya berasap, knalpotnya berasap gitu ya, atau misalnya radiatornya bermasalah. Jadi mungkin teman-teman seminggu sebelum berangkat itu sudah memantau radiator itu, airnya itu dia konsisten nggak ketinggiannya, atau penurunannya lambat nggak kan. Kalau lambat ya wajar karena mobil dipakai. Nah, diperhatikan juga apakah wipernya, karet wiper itu masih bagus, masih optimal kerjanya. Kalau memang sudah setahunan ya kan wiper nggak mahal, bolehlah diganti sebelum jalan darat gitu ya. Oke, gitu aja sih teman-teman. Terus diperhatikan ban, tekanan anginnya, dan jangan lupa perhatikan kondisi ban cadangan, karena kan kita suka lupa kan. Saya juga sebenarnya kemarin isi angin, saya cuma isi 4 angin gitu loh, ngecek 4 tekanan angin. Jadi ban cadangannya nggak saya cek tadi pas mau berangkat, keinget. Tapi kalau mau isi angin kita harus bongkar bagasi lagi, yang mana barang-barang sudah banyak kan. Jadi mudah-mudahan perjalanannya aman gitu teman-teman. Oke, nanti saya lanjut lagi. Sekarang sih ini jalurnya masih padat sih ya. Nah, ini mungkin karena berkaitan dengan Hari Raya Nyepi yang nanti jatuh di tanggal 11 Maret 2024, hari Minggu. Jadi mungkin banyak orang yang keluar Bali ya. Seperti pengalaman tahun sebelumnya itu, waktu kami ke Malang itu banyak warga-warga Bali mungkin yang lagi dinas di Bali pulang, karena di sini juga kan sepi ya. Oke, nanti saya update lagi. Thank you. Kita sekarang sudah di Taman Nasional Bali Barat. Ini sudah jam 10.45. Tadi berangkat dari rumah jam setengah 7. Jadi tadi sempat macet karena ada truk yang crash. Nah, ini mungkin lagi 20 menit sudah sampai di Gilimanuk. Kita belum tahu sih teman-teman apakah nanti di Gilimanuk itu ada antrian apa enggak. Dan tadi info dari teman, hari ini tanggal 8 Maret 2024 ada sempat penutupan tadi di dermaga atau di pelabuhan karena cuaca. Tapi ini sudah jam 10.46. Tapi kita belum tahu sih, karena ini hujan terus dari tadi, awet hujannya. Dari berangkat dari rumah itu, intinya di rumah itu jam 3 sore itu hujan. Sampai sekarang, sampai sejauh kita sekarang jalan ini hujan terus. Gitu teman-teman. Lalu lintasnya semenjak dari Pemkap itu, lepas dari Pemkap negara sampai ke sekarang sudah di Taman Nasional Bali Barat, sudah lancar. Tapi masih gerimis. Oke. Ngantri teman-teman, sudah setengah jam lebih ngantri di Gilimanuk. Jadi yang begini-begini kita kalau jalan jauh itu ya harus sabar. Saya juga ya sabar-sabar lah ya kan. Jadi tadi meneruskan apa yang saya bilang tadi tentang sedikit tips untuk jalan jauh itu. Kenapa wiper itu penting? Jadi karena saya pernah ngalamin karet wipernya masih bisa dipakai gitu ya, walaupun udah setahunan masih bisa dipakai. Tapi ternyata bracket dari wipernya itu yang nempel ke tangkai wiper mobil kita itu ternyata kalau sudah setahunan lumayan juga gitu. Jadi dia suka lepas. Nah, itu kan sama aja sangat vital perannya ketika ini kan sudah hujan nih, dari tadi hujan kan. Nah, jadi kalau kita saya kencangin kemarin, makainya 5 menit makai itu udah lepas lagi dia. Jadi
kita nggak akan mungkin bisa jalan kalau wipernya nggak berfungsi ketika hujan. Jadi jangan sampai nanti hal perintilan seperti itu menghambat perjalanan kita. Jadi kalau seperti mesin knalpot berasap kan, mungkin koilnya bermasalah apa gimana kan, itu kan mesin sudah nggak sehat kalau knalpot mulai asap putih gitu kan. Tapi kalau sekedar telat ganti oli sih, menurut saya itu masih aman tuh jalan jauh. Satu lagi ya AC dipastikan juga tetap ya, ibaratnya suhunya maksimal, intinya dinginnya bisa maksimal. Dan ya kalau nggak repot mungkin bisa cek tekanan freon kan ke tukang AC, jadi lebih yakin kita selama perjalanan. Ini kita masih ngantri kapal nih, udah mau 1 jam. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Tadi seru banget tadi sebenarnya ketika lepas dari negara kota, kita tuh ngelewatin Taman Nasional Bali Barat tuh. Itu salah satu rute paling keren sih kalau menurut saya, karena jalanannya bagus, ada lika-liku lah, tekongan-tekongannya ada tapi mayoritas lurus. Ya kalau yang suka nggak pelan gitu ya, itu cocok sih. Nah nanti kita ngelewatin, habis mendarat di Jawa di Ketapang, kita akan ketemu lagi nih di Taman Nasional Baluran. Itu keren juga, soalnya nanti kita rencana mau lewat utara ya, Situbondo, Probolinggo. Sepertinya sih perkiraan saya yang tadinya kalau on schedule itu jam 8 pagi, mungkin ini lewat jauh sih. Ya dinikmatin aja teman-teman kalau jalan jauh begini. Yang penting happy. Oke. Kita sudah sampai di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini salah satu ruas terbaik, tercantik yang bisa kita nikmatin kalau kita dari Banyuwangi ke Probolinggo gitu, lintas jalur utara ya. Selain itu ya itu tadi, kalau kita dari Bali ke Jawa, ada Taman Nasional Bali Barat, Taman Nasional Baluran, itu keren. Teman-teman bisa lihat nih, sayangnya ini dalam kondisi malam ya, tapi jalanannya mulus, kiri kanannya pohonnya tinggi-tinggi, asri. Tapi di sini harus hati-hati teman-teman, karena rata-rata bus yang datang dari Jawa itu, karena ini kontur jalannya kalau dari timur itu kan menanjak, kalau dari barat menurun, itu rata-rata kencang-kencang semua, banyak yang ngeblok. Jadi kita harus tetap hati-hati. Jadi teman-teman, sampai sekarang ini kita sebenarnya sudah kehilangan 3,5 jam. Jadi karena tadi macet dan jalanan yang padat dari Denpasar ke Gilimanuk, itu kita sudah kehilangan 1 jaman. Terus tadi kita sudah nyampe di Gilimanuk itu jam 11, keluar dari Ketapang itu jam 2-an. Jadi kita sudah kehilangan 3,5 jam. Biasanya waktu tempuh Banyuwangi sampai ke Probolinggo Barat ya, gerbang tolnya itu ya hampir 4 jam lah ya, lebih kurang 4 jam. Tapi kan kita harus istirahat. Biasanya tempat istirahat favorit itu ada di Utama Raya Situbondo.
area terbaik sih kalau menurut saya. Jadi nanti kita mau ngeres dulu sambil matiin mesin mobil biar dingin dulu. Nanti mungkin setengah jam sampai 1 jam kita istirahat. Kita lanjut ke rumah makan Tongas Asri untuk sarapan. Karena sekarang sudah jam 2:30 pagi. Kita targetnya nanti sampai di Tongas Asri mungkin sekitar jam 6-an lah ya. Lebih kurang jam 6. Oke teman-teman. Teman-teman, jadi sebelum nyampe di Utama Raya yang tadinya kita rencana mau ngeres di situ, kita akhirnya ngeres di SPBU Sukorejo. Jadi dia masih 1 jaman lagi sebelum Utama Raya. Di sini enak, di sini ngeres ternyata, tapi di belakangnya ya. Jadi di belakang SPBU Sukorejo ini disediakan rest area tuh, masing-masing punya gazebo. Di situ ada tempat jual kopi. Nah, jadi anak-anak peregangan dulu lah. Kita kebetulan waktu kita mampir di sini anak-anak bangun, ya udah sekaligus peregangan biar nggak pegel sambil sarapan cemilan. Jadi kita nggak jadi di Utama Raya ya ngeres. Nanti dari sini kita langsung mau ke Tongas Asri. Di sana kita sarapan, cuci muka, sikat gigi, lanjut perjalanan ke Semarang. Oke teman-teman, bisa jadi referensi juga kalau kalian mau ngeres selain di Utama Raya. Kalau misalnya waktunya nggak pas atau memang ramai di sana, ini keren, bagus sih. Kamar mandinya banyak tuh di sana. Tempat jual kopi, itu ada kamar mandi, bersih. Oke teman-teman. Kita sudah masuk di tol Probolinggo Timur. Kita mau singgah dulu di Tongas Asri. Ini sudah jam 6 WIB. Jadi dari sini itu estimasi ke Semarang itu masih 5 jam. Jadi ya berarti sekitar jam 11 ke 12 ya kita nyampe. Tadi karena ini teman-teman banyak habis waktu terbuang itu waktu ngantri nyebrang kapal dan ngantri nyandarnya itu di pelabuhan. Ditambah macet, padat sih, bukan macet, padat lancar lah ya dari Denpasar ke Gilimanuk. Indah banget teman-teman, pemandangannya tuh sebelah sana tuh, nggak tahu tuh gunung apa tuh. Ini ada bukit juga, cakep.
teman-teman, kita baru keluar dari rest area 792B. Kita akhirnya istirahat di situ. Yang semula tadi rencana di Tongas Asri. Jadi di sini kita istirahat sambil sarapan. Tadi sarapan nasi soto ayam kampung sama rawon. Jadi nasi sotonya itu ayam kampung plus nasi 25.000, rawonnya itu 25.000, teh manis panasnya 2, teh manis panasnya 1 itu 7.000, jadi habis 64.000. Ya untuk di rest area begini fasilitas yang sudah bagus ya. Ya apa namanya istilahnya, terjangkau ya, terjangkau. Jadi kita masih apa namanya, nggak terlalu takut untuk belanja gitu ya. Bukan yang harga 70.000, 80.000 enggak. Jadi 60.000-an, 70.000 udah bisa makan berempat. Ini kita sekitar 4 jam lagi untuk tiba di Semarang. Jadi saya mau share sedikit untuk di sini. Ini masuk daerah mana sih? Masih Probolinggo ya sih? Enggak dong. Tadi tuh Pasuruan. Tadi tuh deketnya mau keluar Pasuruan. Iya ya. 3 kilo lagi. Nah, intinya kita sudah menghabiskan biaya bahan bakar minyak itu 260.000 teman-teman. Hitungannya itu saya mulai dari hari Kamis sih pakai untuk ngantor ya. Saya pakai untuk ngantor itu hari Kamis saya pakai ngantor udah full, dan sampai sekarang itu udah dipakai juga kemarin dari rumah sampai ke sini. Sekarang hari ini ya di tol dalam kondisi yang macet, dan itu mobil itu idle itu ada sekitar 3 jam ya. Mulai dari ngantri di kapal sampai ngantri mendarat di Ketapang. Itu 260.000 untuk 380 km. Jadi sekitar 1/14 teman-teman. Itu. Jadi nanti saya akumulasi mulai dari kita ngisi barusan, ngisi BBM sampai nanti di Semarang habisnya berapa, nanti saya totalin. Total itu habis berapa dari Gianyar sampai ke Semarang, konsumsi BBM-nya dan biaya bahan bakarnya berapa. Oke, ini situasi jalan tolnya sepi sih ya, juga mendung, nggak cerah. Nanti kita update lagi. Thank you. Teman-teman, kita baru keluar dari rest area 753. Tadi singgah beli kopi sebentar. Jadi ini sekedar pengalaman sih. Kalau misalnya teman-teman masuk dari timur ke barat, dari ujung timur ya, contoh misalnya dari Probolinggo Timur, tol Grati atau tol apa? Gending gitu ya. Misalnya mau butuh rest area gitu. Tadi kan kami ada singgah di rest area 792. Nah, di situ lapang, kamar mandi juga luas ya, cukup bersih. Tapi saya lebih merekomendasikan rest area kilometer 753 gitu loh. Itu perbandingan jauh sih, lebih lengkap, lebih bersih, lebih terawat, lebih ramai pengunjungnya. AW ada, Starbucks ada, Indomaret, Alfamart, terus apa tadi ya, Roti Boy, ngisi kartu tol, top up dan lain-lain itu lengkap semua. Pokoknya salah satu yang terbaik sih rest area 753 ini. Halo teman-teman, sekarang hari Selasa tanggal 12 Maret
2024. Jadi hari apa itu nih? Hari Sabtu ya? Ya. Itu tanggal berapa ya Sabtu itu? 8, 9, 12. Jadi hari Sabtu sebelumnya tanggal 9 Maret kita akan menuju Semarang tuh. Menuju Semarang. Tapi dalam perjalanan dari tol Gending itu, dari tol Gending menuju ke Semarang kita ada nyasar sedikit. Jadi kemarin memang kita kita keluarnya kemarin tol Gresik teman-teman. Nah, saya juga bingung sama istri gimana bisa terjadi. Jadi kita keluar tol Gresik itu, jadi kalau kembali ke arah Semarang itu nggak tahu itu kok jauhnya keterlaluan gitu. Nah, itulah akhirnya kita itu sama istirahat juga akhirnya sampai jam 3. Nah, jadi sekarang ini kita sudah ada perubahan rencana. Jadi dari Semarang kita mau sekalian deh main-main ke Jakarta Bandung ya. Sekarang sudah di kilometer 391. Di kilometer 792B itu kita ngisi kemarin kan 260. Sekarang di kilometer 391 kita ngisi lagi 300. Jadi dari kilometer 792 sampai ke 391 ini kita ada 509 km. Kita sudah habis 30 liter bensin. Jadi saya hitung tadi per liter itu dapat 1:17. Itu sudah kecepatan, ya kadang kita ngejar waktu juga ya 1:20, nanti kembali lagi ke 100 gitu-gitulah. Jadi begitu teman-teman. Ini sekarang kita menuju ke Bandung. Kita mau main ke Bandung Zoo. Nah, besok kita ke Bandung Zoo tanggal 13, tanggal 14 kita ke SeaWorld. Ini situasi jalan tolnya sekarang sih sepi ya, sepi dan sendu. Dari kemarin sih kita tol Trans Jawa sendu terus, mendung. Jadi ini mungkin kita waktu tempuhnya hampir 4 jam. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau ke Semarang itu atau nanti sebaliknya kalau kalian dari Semarang mau ke Denpasar atau dari Denpasar mau ke Semarang, ya itu waktu tempuhnya ya lebih kurang 13 jam lah. Mungkin kalau teman-teman nyetir sendiri kan harus istirahat tuh, jadi ya 13 ke 14 jam. Jangan dipaksakan juga. Kalau teman-teman juga pakai mobil yang irit ya saya yakin konsumsi BBM-nya nggak jauh dari 400.000 lah gitu. 400.000, tolnya 400 ribuan, nyebrangnya 215.000. Ya itu berangkatnya ya. Jadi kalau dikali 2 mungkin berapa ya? 400, 800. Mungkin paling mahal 1,5 juta sekali jalan pulang pergi. 3 juta itu sudah aman lah. Itu di luar dari kegiatan yang kita lakukan ya di Semarang ataupun Denpasar gitu. Sekarang kita mau lanjut ke Bandung. Besok kita akan review Bandung Zoo. Thank you.